Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membuat tugas akhir dari MK PKBA. Jadi kami di sini ingin membahas tentang pengertian PKBA. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian PKBA atau fikih lingkungan. Fikih lingkungan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, kalimat majemuk, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih, yaitu kata fikih dan albi'ah. Secara bahasa, fikih berasal dari kata fakiha yafqahu fikhan, yang berarti al-ilmu bisyai'i atau pengetahuan terhadap sesuatu. Al-fahmu yaitu pemahaman, sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsili atau terperinci. Adapun kata albi'ah dapat diartikan dengan ruang lingkup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, fikih lingkungan ini adalah kerangka berpikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan, membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konversi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi. Dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalam adalah bagian yang dianjurkan agama. Dan di sini saya akan melanjutkan tentang ruang lingkup PKBA. Ruang lingkup PKBA tentang lingkungan dalam PKBA harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut. Yang pertama ada pengenalan bagaimana bagian-bagian fiksi dan hubungan seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem termasuk makhluk hidup. Di dalamnya seperti tumbuhan dan hewan, bagian aspirasi yang sebagai teologis sebagai landasan dan perlindungan ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama. Dan yang kedua ada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan. Kelompok biru yang berhubungan dengan sumber daya laut. Kelompok coklat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi. Dan yang ketiga ada pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Kontribusi PKBA melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak memiliki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan melanjutkannya. Nah, jadi apa sih tujuan mempelajari fikih bid'ah? Jadi tujuan mempelajari fikih bid'ah yang pertama memahami prinsip-prinsip lingkungan dalam Islam. Fikih bid'ah membantu umat Islam untuk memahami bagaimana ajaran Islam memberikan panduan terkait lingkungan. Hal ini meliputi bagaimana menjaga, melindungi, dan memelihara lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran lingkungan. Mempelajari fikih bid'ah bertujuan meningkatkan kesadaran umat Islam terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan memahami bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari kewajiban agama. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan makhluk lain. Fikih bid'ah mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan semua makhluk ciptaan Allah,
termasuk tumbuhan, hewan, dan alam sekitar. Yang keempat, mempelajari tantangan modern. Dalam era modern ini, isu-isu lingkungan seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim menjadi masalah serius. Dengan mempelajari fikih bi'ah, umat Islam dapat menemukan solusi yang relevan dan berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan tersebut. Kesimpulan fikih bi'ah. Fikih bi'ah merupakan konsep Islam yang menekankan penting menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dan fikih bi'ah juga mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencakup aspek pengelolaan sumber daya hutan, laut, tambang, dan energi dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan manfaat bagi generasi yang akan datang. Fikih bi'ah juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran umat Islam akan penting menjaga lingkungan, menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh makhluk hidup, serta menghadapi tantangan modern seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim dengan solusi yang berdasarkan ajaran Islam. Mungkin cukup sekian proses